Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi di acara rutinan Ruang Sedekah Ilmu yang diadakan setiap Jumat malam jam 20 sampai jadwal sih 21 sih, tapi ya kadang-kadang lebih lah. Ya ini kita acara sharing-sharing, semoga ada manfaatnya dan silaturahmi juga ya. Oke, terima kasih Om Pei sudah mau sharing-sharing ya tentang apa yang Om Pei bisa walaupun kayaknya kecil tapi bagi kita sih besar lah ya. Nah, Amin. teman-teman Ya, sebelum moga-moga bermanfaat lah. amin ya. Oke, jadi teman-teman saya akan menginformasikan beberapa peraturan lah. Peraturannya maksudnya itu jadi tolong si videonya itu kalau misalkan lagi kalau sebisa mungkin videonya dibuka jadi biar yang menerangkan itu nggak kayak ngomong sendiri gitu. Kerasa sama saya aduh mana ini tuh nggak ada ketawa-ketawa sendiri. Nah, minimal tuh senyum kan. Nah nanti kita Ompay pemaparan Ompay mungkin kita batasin maksimal 40 menit lah ya. Nanti sisanya Siap. kita tanya jawab aja Ompay. Ya, Oke. oke. Nanti silakan teman-teman kalau mau di tengah-tengah mau nanya boleh nggak Om Pei? Oh, boleh. Boleh Boleh ya. Jadi banget. kita bawa santai aja, nggak usah terlalu serius. Eh, Siap. karena kalau terlalu serius teh, aduh, saya aja nggak betah gitu. Kita jadi taman bermain aja ya. Oke, hari ini Siap. kita akan Asal jangan membahas. diperpanjang aja, Om Ger. Aha, Asal jangan ada perpanjangan. sikap PPKM-nya. Lihat lah. PPKM. Enggak. Insya Allah enggak. Insya Oke, Allah enggak. Bang Gedi, tapi ini terus terang saya minta maaf sebelumnya karena nggak pernah make apa namanya Google Meet. Nah, ini presentasi kalau presentasi PowerPoint dia langsung ini ya, langsung ya. Google Presenter ya. Saya belum belum pernah nih. Nanti coba aja Om Pei. Ya, oke. Naon deh ngomong naon tadi teh si Atuy dah lah nyela Tapi tadi boleh teh. dong aku sedikit apa namanya? Bukan diperkenalkan naon ya. Ya, kenapa kenapa bisa sampai diminta jadi Loh iya mau jadi itu teh Om Atuy padahal udah keburu bilang perpanjang perpanjang. Jadi padahal aku teman-teman, kan iya apa mau cuma ngomong itu ditanya. aku teh Om Pei ini teh mau judul sekarang itu adalah bangun branding ala Om Pei parental ya. Jadi saya cerita dulu kenapa saya minta Om Pei untuk membahas branding gitu karena saya pertama kali lihat video itu udah pada belum tahu itu hasil sablonannya bagus atau enggak gitu. Tapi ketika udah parental, lihat logo aja udah anjir ini mah keren gitu perusahaan. Nah itu udah langsung tertanam gitu. Nah itu bisa kayak gitu tuh kok gimana gitu. Terus baru lihat video sekali aja. Mungkin teman-teman sablon udah pada tahu lah. Udah nyangkanya tuh udah edan gitu. Padahal saya belum lihat sablonnya langsung gitu. Tapi dengan saya rasa apa ada resep-resep yang ketika kita merasakan pertama kali itu anjir enak gitu. Nah, Ompay juga udah ternyata pas dilihat lagi wah track recordnya memang luar biasa lah udah sering ke apa ke TV gitu. Dan ini kita alhamdulillah eh, kalau apa kita alhamdulillah Ompay nggak dibayar nggak dibayar mau nggak dibayar itu keren itu padahal ini kalau bayar wah udah kita nggak akan sanggup lah kita doakan pokoknya Om Pei semoga sehat selalu ya terus sukses usahanya ya Amin. pokoknya mah terbaik lah buat Om Pei siap cukup Om Pei nanti lebih jelasnya Waduh, Om Pei thank akan you. memperkenalkan lebih inilah oke untuk Oke. waktu dan Nah, tempat saya persilakan Om Pei. siap. Ini santai aja ya karena ini banyak muka lama juga ya. Kayak apa? LDR nih, terus apa namanya? Ya, teman-teman tadi ada Iboy juga. Ya, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam. Ini sharing ya, kenapa saya minta ke branding untuk menjelaskan tentang branding karena kalau di sales saya juga masih banyak belajar ya. Apalagi apa namanya dia ISP sebenarnya
banyak bang ISP itu Indonesian Screen Printer ya, banyak banget yang dari sisi omset jauh di atas saya gitu. Tetapi mungkin kalau yang saya pengen bagi adalah trik-trik saya. Tadi kan Mang Gedi udah bilang saya masuk TV. Nah itu memang ada triknya, dan mungkin ya kalau dibilang antara antara apa namanya yang tampil di TV dengan yang ada kenyataan sebenarnya jauh banget. Jujur aja kalau saya bilang mungkin rasa sablonan saya itu ya Semang Gary, Semang Esa dan lain-lain. Tetapi gimana sih sampai orang bisa agak apa namanya tertarik untuk apa namanya mengangkat saya contohnya di acara Kick Andy atau di Dewi Sandra atau di Dunia Relawan dan lain-lain. Nah itu moga-moga trik-trik yang saya coba terapkan selama beberapa tahun kemarin itu bisa apa namanya menjadi masukan buat teman-teman yang di apa namanya bisnis serupa ya seperti saya UMKM lah, kita apa namanya ya ya apa ya kalau kerennya mas startup, merenya manggerinya Ya, tapi berarti bisa di bidang apapun ya, Om Pei? bisa bidang apapun karena ternyata cara saya apa namanya ya kalau istilah kerennya branding itu beda banget dengan produk. Jadi apa namanya coba saya perkenalkan dulu dikit perusahaan saya. Present Now ya ini ya, Present Now, Ah, a window, PowerPoint. Ini saya pakai yang Indonesian Screen Printer. Ini masuk ya? Belum. Halo? udah. Iya, belum. Oke. Dah. Indonesian. Ya. Oke. Ini bener nggak atau mirror? Bener. Udah benar, tapi ini udah full screen belum sih? Udah. Udah Kalau ya? di saya mah Lihat yang pakai HP tuh. Udah full screen kelihatannya, teman-teman. udah. Oke, sip. Udah. Lanjut, Om. Ini branding yang diterapin di Indonesian Screen Printer dengan yang di perusahaan saya sebenarnya mirip. Oke, ini kenapa nggak maju? Nah, ini harus ini ya. Meet Google is sharing a window. Coba. Mana next? Oke. Perkenalkan dulu, ini nama asli saya emang ribet. Fairly Mestik Musadi. Ratulangi, saya lahir di Zikburg tahun 76 dan saya seorang punk dan business owner. Sekilas saya selalu mengidentitaskan saya sebagai seorang anak punk. Nah, itu juga masuk ke self branding. Dan saya mengklaim sebagai seorang dropout dari 2 perguruan tinggi di Indonesia. Nah, itu juga termasuk bagian dari personal branding saya. Jadi saya kuliah, tapi pas sudah di tahun-tahun akhir saya keluar. Kenapa? Karena saya apa namanya? Sebenarnya kalau saya mau bilang itu jelek, gampang gitu. Tetapi karena saya mau memposisikan diri saya itu seperti entrepreneur kayak siapa namanya Bill Gates kan nggak lulus juga, Bob Sadino nggak lulus juga gitu. Jadi memang saya memanfaatkan apa namanya kejelekan saya itu untuk personal branding sebenarnya sebagai seorang dropout dari Unpad dan NHI. Ya. Nah itu bagian dari personal branding. Saya langsung aja ya, ini cerita santai aja ya. Ya, kayak Sibuk teh sebelah mana Tangerang itu teh? Dekat jajaran itu Jenderal Sudirman. Sibuk ini Jerman ya, teman-teman. Nah, oke. Ini saya manfaatin untuk personal branding. Terus ini nama saya Om Pei. Jadi Om Pei juga kalau Pei aja, kenapa nggak Pei aja gitu saya brandingnya? Karena Pei udah dipakai oleh banyak artis. Sih. Nah, jadi saya harus beda gitu. Terpaksa saya pakai Om Pei. Dan Om Pei kan itu sesuatu yang dilema. Di saat waktu Kick MD mau manggil saya Om Pei, kagok gitu.
pengennya Mas Pei atau Kang Pei gitu. Tetapi di saat Om Pei, saking kagoknya itu jadi inget, oh Om Pei mah Om Pei gitu, yang Pei ini maksudnya. Nah itu apa namanya, nama ya. Nah, saya adalah Parental Advisory T-shirt Company. Ini perusahaan saya. Sebelumnya saya bikin kesalahan. Perusahaan saya itu banyak nama. Jadi ada brand baju bayinya, ada perusahaan sablonnya, sama saya punya yayasan, namanya Yayasan Adik Kakak. Nanti saya cerita lebih lanjut. Nah, dulu Parental Advisory itu hanya baju bayi, tapi metal. Jadi semua yang metal-metal, terus apa namanya, ya kayak baju-baju underground, baju punk rock, baju hip hop, itu Parental fokus ke sana. Nah, jadi baby clothing zaman dulu, bukan t-shirt company. Nah, nextnya, padahal kita adalah perusahaan sablon plastisol. Kalau yang nyablon, kalau yang di kaos tahu sablon plastisol, itu kita salah satu yang pertama yang rumahan di Indonesia. Ya, zaman dulu yang punya biasanya pabrik-pabrik gede, yang menerima kerjaannya di atas 10 lusin. Jadi perusahaan-perusahaan gede dengan brand-brand gede yang baru bisa nyablon plastisol. Nah, saya salah satu pertama di Indonesia. Nah, ini contoh dari Java Rockin Land, klien saya. Nah, karena saya salah satu yang pertama di sablon plastisol. Plastisol itu kalau saya jelasin sablon foto lah. Jadi dia resolusinya tinggi. Dia kalau layar monitor mungkin yang lain-lain itu 300 dpi atau 72 dpi, saya di 600 dpi. Jadi resolusi gambar dari plastisol itu dia jauh lebih detail daripada sablon tradisional. Nah, saya salah satu yang pertama. Nah, dan saya tidak tanggung nyebur. Saya jadi tidak tanggung nyebur ke plastisol itu. Saya tolak kerjaan sablon biasa. Ya, tapi karena saya hanya ngambil plastisol, saya spesifik hanya plastisol di sablon-sablon yang detail, yang susah. Kalau nggak susah, jangan ke Om Pei. Itu saya sempat branding seperti itu dengan cara saya menolak kerjaan dari dulu Pure Saturday. Padahal Pure Saturday pengen banget di saya, sampai dia ngambek, marah gitu, sampai bilang, kalau ke Om Pei mah kalau nggak susah jangan deh, ditolak. Nah, nggak mau ngerjain dia misalnya. Nah, itu sebelum zaman Twitter ya, itu tahun 2003. Tahun 2003, saya memposisikan diri saya untuk sablon-sablon resolusi tinggi, dan itu juga bagian dari branding. Nah, alhamdulillah karena saya tajam, daripada saya bikin sablonan yang biasa-biasa dan saya nggak dapat nama, memang saya mengkhususkan untuk kerjaan-kerjaan yang detail. Alhamdulillah word of mouth-nya jalan, sampai saya dapat kerjaan dari Harley Davidson, saya dapat kerjaan dari Oscar Lawalata. Kalau sekarang saya dapat kerjaan-kerjaan yang harga t-shirtnya itu 400.000. Nah, itu ya karena branding saya di kerjaan, saya mengulik, intinya gitu. Saya mengulik Parental itu atau distribut, zaman dulu namanya distributor strategi, mau ngulik atau mau menyediakan waktu lebih lama buat klien gitu. Karena kalau job-job yang sederhana kan cepet, kalau ini emang lebih susah. Oke, saya lanjut. Terlalu cepet nggak? Enggak. Oke, suara bagus ya? Bagus. Cuma paling nanti jangan terlalu ke sablon ini, takut nggak ngerti yang lain. Ya, intinya sih sebenarnya saya ngambil market niche. Jadi satu ceruk pasar yang detail, yang orang lain mungkin kalau di fotografi motret anak tidak sekedar hanya skill dan alat gitu, tetapi dia juga harus bisa pendekatan pada anak, bikin mood, harus mungkin harus bawa properti mainan dan lain-lain agar si anaknya nyaman. Jadi ngambil niche yang kira-kira orang lain males ngambil, dan itu saya gunakan untuk dapat nama. Bahwa Om Pei hanya ngerjain yang susah-susah aja, sebenarnya bohong besar.
tapi saya terkenalnya di situ. Kita yang sablonan satu warna dan lain-lain juga ngerjain, justru bread and butter atau apa namanya uangnya kita dari job kayak gitu. Kalau di fotografi mungkin dari wedding gitu, tapi kita udah terbiasa motret sport, motret olahraga yang ibaratnya alatnya juga harus pakai tele dan lain-lain kan, kurang lebih kalau nggak salah di fotografi gitu kan. Kalau untuk olahraga agak butuh skill skill khusus gitu, tidak sekedar fotografi wedding gitu. Nah, kalau saya salah boleh di komen ya. Siap, benar. Ya. Oke, saya lanjut ya. Yuk. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana saya branding? Saya kalau untuk masuk media, kalau nggak punya sesuatu yang layak untuk diangkat beritanya, itu bakal mahal banget. Karena halaman apa namanya, harga iklan di koran itu kan di milimeter gitu. Berapa aja? Ibaratnya per baris kan. Nah, kalau gambar-gambar apa namanya baju dan lain-lain nggak cukup, hanya 10 kali 10 cm gitu. Nah, bagaimana saya bisa agar diangkat oleh media? Pertama, saya membuat sesuatu yang memang layak untuk diangkat, insya Allah. Contohnya apa? Keadaan anak-anak berenang siang yang menurut saya prihatin, mereka tidak punya ruang bermain. Habis itu saya juga coba masuk dengan sebuah solusi. Gimana caranya? Ya udah, saya membuat ruangan bermain buat anak-anak. Ruangan bermain, saya nyediain mainan dan internet dan lain-lain. Nah, tapi saya juga harus punya cerita gitu. Nah, akhirnya saya bikin cerita ruangan bermainnya Om Pei yang di Barenang Siang, di mana anak-anak miskin kota, di situ anak-anak bisa bermain gratis, tapi mereka harus bayar dengan belajar. Nah, contohnya apa? Belajar skateboard, atau belajar bahasa Inggris, atau belajar browsing. Browsing dalam pengertian contohnya untuk bikin tugas, untuk bikin PR. Mereka belajar Word, belajar Excel sih nggak Word lah. Mereka belajar ngetik, gitu kan. Nah, mereka belajar bahasa Inggris 1 jam, mereka boleh main internet 1 jam. Mereka belajar skateboard 1 jam, mereka boleh main PlayStation 1 jam contohnya. Nah, cerita itu saya bangun cerita, dan gimana caranya agar cerita itu bisa sampai ke wartawan dan lain-lain. Saya membuat media sendiri. Jadi saya mikir daripada sekarang saya bikin flyer yang mungkin harganya bisa habis 1 jutaan, mendingan saya cetak sendiri gitu. Medianya dia sebuah magazin atau zain kalau kita sebut di underground, sebuah majalah kecil ukuran A5 A6, kecil banget. Tapi di situ saya bisa ngasih tahu tentang kampanye saya punya kampanye namanya Never Grow Up. Itu kampanye yang mengajak orang tua untuk bermain dengan anak lebih 15 menit sehari, tapi benar-benar bermain, bukan belajar gitu. Jadi pura-pura jadi, kalau anaknya suka SpongeBob, ya kita jadi Patrick lah, kita ya jadi benar-benar bermain gitu 15 menit sehari. Karena saya baca di sebuah artikel, tuntutan anak untuk bermain itu sebenarnya tidak banyak, tidak lama, tapi rutin. Jadi kebangun sebuah budaya. Jadi saya punya landasan teori ya. Saya bikin sebuah kampanye, saya buat medianya, dan media itu yang saya benar-benar sebarin ke media lain gitu, contohnya ke koran, ke wartawan TV. Saya sebarin juga ke teman-teman yang punya jaringan, saya sebarin juga ke artis. Nah, ini semua itu tahun 2006-2007 ya. Dan hasilnya dari media-media itu berkembang, ceritanya bagus dan lain-lain. Saya alhamdulillah terus diundang sama Danamon, saya diundang sama British Council untuk ikut Best Entrepreneur Award lah. Nah, karena ceritanya udah ada, habis track recordnya udah ada,
hasil dari kegiatan yayasan saya membuat anak-anak jadi lebih banyak ada perbaikan nilai di sekolahnya. Habis itu mereka juga dapat skill-skill tambahan seperti skateboarding dan lain-lain. Nah, si anak-anak itu sampai yang asalnya anak jalanan, mereka bisa jadi bintang iklan Indomilk. Nah, cerita seperti itu yang membawa saya terus ya alhamdulillah gitu dapat award. Dan itu berita lagi, itu branding lagi. Nah, jadi memang saya coba ngebangun si si citra distribute merchandising atau parental atau yayasan adik kakak zaman dulu untuk saya bisa ceritain dalam waktu 5 menit apa yang saya lakukan, bagaimana hasilnya, masalah yang saya lihat, apa yang saya lakukan, dan hasilnya. Jadi patokan saya dalam 5 menit saya harus bisa ngejelasin itu semua. Oke, lanjut ya. Oke, ini tentang OMPay. Udahlah, lewat aja. Ini tentang masalahnya ya. Jadi Parental T-shirt adalah social business yang memfasilitasi anak-anak miskin kota daerah Pasar Kosambi dengan mainan seperti Xbox, internet, skateboard. Nah, singkat. Ini bahkan hanya beberapa detik tadi saya jelasin. Jadi saya jelasin. Jadi masalah utama anak-anak miskin kota cari uang di jalanan itu bukan untuk bisa sekolah, tapi agar bisa bermain. Contohnya zaman dulu buat bayar rental PS, atau buat kuota, atau buat rokok. Nah, parental menyediakan mainan gratis yang harus mereka bayar dengan belajar. Belajar skateboard 1 jam, boleh main Xbox 1 jam. Belajar bahasa Inggris 1 jam, boleh internetan 1 jam. Jadi cerita masalah yang saya lihat itu saya harus bisa kemas dalam kalimat-kalimat yang singkat. Ya, jadi di saat saya memperkenalkan diri, parental itu apa? Hanya dalam 3 paragraf ini orang udah insya Allah ngerti. Gitu. Coba saya lihat ada apa lagi setelah ini. Oh iya, ini daerah Barnang Siang. Tapi sejauh ini ada pertanyaan. Yo, silakan ada yang bertanya. Bener nih, nggak ada nih. Lanjut dulu Om Pei. Yang menarik perhatian media itu yayasan artinya Kita jadiin, nah ini yang saya mau kasih tahu. Alhamdulillah di zaman sekarang ada istilah social business. Kalau zaman dulu kan yayasan non profit ya yayasan, kalau mau non profit yayasan, kalau mau dagang ya PT atau CV atau PT, gitu kan. Kalau zaman dulu simpang siur antara yayasan dengan dengan produk ya visi misi. Tapi kalau di zaman sekarang kita bisa yang namanya jadi social business. Jadi kita nyari duit, tetapi kita punya cita-cita besar yang mau kita capai, yang harus sinergi dengan cari duitnya itu. Jadi zaman dulu memang yayasannya, maka itu zaman dulu ada 3 nama, tetapi wartawan sih tidak peduli ini yayasan atau enggak, yang mereka ambil sosoknya. Jadi Ompay-nya yang zaman dulu dilihat oleh media. Jadi bukan ini namanya distribute merchandising, atau ini namanya yayasan adik kakak, atau ini namanya parental. Mereka akhirnya yang diangkat adalah sosok Ompay. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada lagi nggak nih? Harus ada story ya Om. Harus ada story, bener. Nah, story itu bagaimana menciptakan story. Nah, di situ kita harus belajar untuk peka melihat lingkungan di mana bisnis itu berada. Kalau bisnis, menurut saya ya, ini pendapat pribadi, kalau masalahnya ya kita contohnya kita bikin produk kaos buat mendanai Palestina, itu bagus, tetapi terlalu menurut saya terlalu jauh. Media apa yang mau mengangkat kita gitu.
media Indonesia atau media Palestina atau apa namanya media lokal, koran lokal gitu kan. Tapi kalau kita sekarang contohnya saya ngambil spesifik Bandung, berenang siang, saya tahu ke siapa saya harus ini nyari perhatiannya gitu. Jadi story-nya sebaiknya memang jangan terlalu jauh dan jangan terlalu klise juga gitu. Jadi sebisa mungkin kita belajar untuk peka. Contohnya kita ngeliat ya jangan anak jalanan aja ya. Contohnya apa ya? Mungkin masalah limbah, masalah kebersihan di Barenang Siang. Alhamdulillah di Cibunut itu jadi kampung percontohan untuk recycling. Nah, itu juga bisa jadi berita. Dan itu real gitu. Itu masalah real, sampah itu masalah yang real. Terus solusinya juga bisa kelihatan langsung gitu. Lanjut. Nah, itu kalau tentang story ya. Oke. Ya, lanjut. Yuk. Oke. Nah, ini daerah Kosambi Barenang Siang. Jadi ini daerah urban padat, rawan banjir, kriminalitas, dan juga padat lalu lintas. Jadi sebenarnya nggak padat sih, tapi pada ngebut gitu aja sih di Barenang Siang ini. Nah, yang jadi masalah banyak anak-anak. Jadi korban tabrakan lah, korban anak jatuh dari delman lah dan lain-lain itu sering di sini. Nah, kebetulan juga kan kita padat penduduk waktu kebakaran rumah itu sampai 11 rumah kena. Tahun berapa ya? Tahun 2010 gitu, 2009 antara segitulah. Nah, oke. Nah, ini Neverland Playground, kita bikin skate ramp. Kalau skate ramp yang ada di gambar ini terus terang ini waktu toko saya di Tirta Yasa. Itu yang baru skate ramp gede. Kalau waktu di Neverland Playground, skate ramp saya kecil. Lebarnya 1,20 meter kali 7 meter. Jadi kalau untuk skate ramp orang sampai majalah dunia, majalah arsitektur, dia datang untuk nge-review ruang bermain saya gitu. Karena apa? Kecil banget gitu. Kalau ruang bermainnya mungkin hanya 3x7 lah, 3x7 dengan ada skate ramp ya. Nah, tapi memang mainannya banyak gitu kan. Nah, oke. Neverland Playground. Nah, ini Neverland lagi, jadi brandingnya apa sih gitu kan. Zaman dulu gampang banget bikin nama, Neverland, Parental, Never Grow Up. Nah, syarat di Parental, syarat di Neverland kalau mau bermain di sini itu sebenarnya bermainnya mah gratis, tetapi ada 3 peraturan yang penting. Pertama, jaga kebersihan, kedua, jaga antrian, dan ketiga, jangan ngomong anjing. Nah, kenapa ngomong anjing? Karena kalau monyet atau goblok atau bodoh itu keluarnya pas marah. Tapi kalau anjing di daerah Barenang Siang itu imbuhan. Anjay. Sekarang anjay. Waktu zamannya nggak boleh ngomong anjing, di sini jadinya anjis. Nah, jadi jangan ngomong anjing, jaga antrian, jaga kebersihan, dan jangan ngomong anjing. Nah, itu juga tagline ini juga banyak yang suka gitu. Karena lokal banget gitu Indonesia, Bandung banget gitu. Jadi memang di saat saya presentasi pas bagian sini menarik perhatian gitu, dan itu ditulis di kaos juga, ditulis gede di Parental, ada papannya lah, papan aturan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu bagian branding juga ya, anjing itu ya? Bagian branding. Semua bagian branding. Nah, sekarang hal yang mirip itu juga diterapin di Indonesian Screen Printer, Mang Gary. Ya. Oh gitu. Kita secara nggak langsung kalau dengar Indonesian Screen Printer itu mikirnya sablon. Padahal yang ada di Indonesian Screen Printer penulis lah, dosen lah,
apa namanya, sekarang kita punya koperasi lah malahan gitu kan, ahli koperasi juga ada di koperasi ISP, apa namanya, uh, tukang kaos lah yang jual kaos tidak ada kaitannya dengan sablon. Screen printer kan sablon kan. Nah, apakah apakah Indonesia Screen Printer, ya, Mang Gary sebagai ketua punten ya, kalau ada yang salah boleh dikoreksi. Wah, saya mau ini. Jadi screen printing adalah kolaborasi pengusaha cetak saling untuk mendorong perubahan sosial di Indonesia. Jadi kita itu bukan komunitas sablon yang apa namanya terdiri hanya dari orang-orang sablon, tapi kita adalah kolaborasi pengusaha yang punya cita-cita untuk membuat perubahan sosial di Indonesia, terutama di profesi sablon gitu. Nah, kenapa hal itu? Ya karena kita melihat ada masalah. Ya, pertama kita punya satu keresahan bersama. Profesi sablon itu dipandang sebelah mata. Ya. Nah, terus kita punya keinginan untuk profesi sablon itu bisa jadi keren gitu. Jadi apa namanya? Bukan kerjaan kotor gitu, bukan apa namanya tempat yang kumuh, apa namanya, terus apa namanya cat di mana-mana berantakan, habis itu, nah yang kita pengen profesi sablon bisa keren gitu. Nah, caranya gimana? Caranya antara lain dengan mengemas sablon itu dapat video dan tutorial. Itu yang dilakukan oleh Indonesian Screen Printer di zaman dulu. Jadi kita memang ngebangun image. Apakah kegiatan kita nyablon? Sama sekali enggak. Jarang kita nyablon. ISP itu jarang nyablon. Nah, tetapi justru waktu dulu kan apa namanya radio sablon, atau sekarang lah yang Mang Gary bikin ini kan apa namanya buntutnya dari zaman dulu, apa namanya ISP bikin video dan tutorial dan apa namanya live show, live stream kayak gitu. Nah, videonya ini ada, bisa dilihat di YouTube, cari aja pagar kaos ya, gitu. Banyak video-video keren. Nah, apa namanya, ini. Nah, jadi kita coba nge-branding, kita coba untuk membuat sablon itu keren, rebranding mungkin ya istilahnya. Kita mencontohkan bagaimana mengemas tempat sablon menjadi keren. Maka itu sejak tahun 2018 ke atas, orang mulai rajin untuk menghias tempat sablonnya. Karena apa? Karena contohnya video yang kita contohin di YouTube itu, apa namanya, ada nama perusahaannya, ada Instagramnya, ada karyanya, ada fotonya, ada sertifikatnya gitu. Terus tintanya juga dipajang dengan rapi gitu. Itu memang hasil dari kita rebranding image pengusaha sablon gitu. Apa namanya, pakai celemek contohnya, gitu. Terus kita juga mencontohkan misi sosial agar workshop sablon itu punya visi besar. Jadi kita coba untuk apa namanya aktif dalam kegiatan sosial. Kayak contohnya apa namanya, ada banjir, meskipun banjirnya itu bukan di tempatnya Mang Gary atau bukan di tempat saya, tetapi kita melakukan penggalangan dana di antara komunitas sablon dan memberikan kepada korban banjir atas nama Indonesian Screen Printer. Dan itu ternyata menular. Nah, apa namanya, pas ada gempa, tempat sablon yang di daerah yang tertimpa, mereka menjadi duta, mereka menjadi perwakilan untuk penggalangan dana. Nah, jadi kita coba untuk menunjukkan sablon itu bukan hanya profesi yang keren, tetapi juga profesi yang apa namanya sosial gitu, bisa sosial, bisa bermanfaat. Nah, ketiga, kita juga memberi contoh live screen printing dan bagaimana public speaking melalui radio sablon dan live talk show. Ini yang dilakukan oleh Mang Gary ini sebenarnya udah lama gitu di ISP, dan apa namanya itu juga di Jogja ditiru, di Bekasi ditiru. Dan karena apa? Karena kita nunjukin ternyata nggak sesusah itu loh untuk rebranding, untuk apa namanya brandingin apa namanya untuk edukasi. Mana kesek-kesek? Apa tuh? Di mute dulu itu.
Yang mana nih? Cairan tadi, Pak. Hah? Cairan Oh, tadi, Pak. cairan. Oke. Oke, Oke, saya lanjut ya. siap Nah, Om. terus kita juga mencontohkan satu, meski bersaing dalam bisnis, kita berkolaborasi dalam kebaikan. Jadi yang ada di ISP itu banyak saingan sebenarnya, satu dengan lain gitu. Kayak kalau saya ngomong mungkin Mang Gary dengan saya, kita bisa milih mau jadi saingan atau mau jadi mitra, ya kan? Kalau kita ngomong masalah kita sama-sama bikin kaos, ya kita sama-sama bikin kaos. Tapi kita bisa milih juga untuk jadi mitra gitu. Nah, dan kita mencontohkan seperti itu, karena apa? Di Malaysia itu waktu saya lagi tur ke sana, keren tuh. Ya waktu saya lagi pergi ke tempat-tempat sablon di Malaysia, itu seperti perguruan silat. Jadi yang gurunya ini nggak boleh berhubungan dengan yang gurunya si orang lain gitu. Jadi ya kayak Shaolin aja gitu, yang udah di Shaolin ya dia harus ngebela Shaolin, dan dia hanya boleh belajar dari si Shaolin itu gitu. Dan saya pikir, aduh ini gimana mau maju gitu, bersaingnya kok nggak sehat gitu, dengan cara ya tanda kutip ya menjelekan pesaing gitu. Nah dan itu yang ISP coba untuk hindari gitu. Jadi mungkin dalam bisnis kita ya saling bersaing ya. Nah, tetapi dalam kebaikan kita bisa kolaborasi. Itu absolut. Nah, terus yang ke Duplikasi. 5, yang duplikasi. Ya, itu yang kita tunjukin. Nah, kadang-kadang orang mencontohkan sesuatu itu saking ribetnya, saking susahnya, atau saking mahalnya, akhirnya susah diduplikasi oleh orang lain. Maka dari itu waktu dulu kita bikin ada namanya VTUT, pertandingan VTUT. Pertandingan VTUT itu video tutorial. Nah, salah satu syaratnya adalah kamera HP. Jadi si video itu kita minta lebih baik pakai kamera HP. Sama pakai video maker atau aplikasinya. Karena apa? Karena kalau sekarang pak keren-keren resolusi dan pak keren-keren lensa, ya yang menang itu ya yang punya modal dan aset, bukan modal, yang punya equipment yang lebih gede lah, lebih keren gitu. Nah maka itu kita salah satu syaratnya menggunakan video tutorial menggunakan HP. Nah, salah satu contoh yang bisa saya tunjukin, tadi kan saya bilang saya punya media sendiri. Media itu bukan magazin, tapi kalau di Wikipedia itu namanya Zine. Nah, Zine itu bedanya apa dengan majalah? Zine itu bisa diduplikasi. Zine itu masuk dalam kategori Xerox art, Xerox mesin fotokopi. Ya, jadi zaman dulu Zine itu difotokopi. Jadi si gambar ya dikit dibikin fotonya, yang foto dikit, habis itu resolusinya hitam putihnya bagus. Nah, jadi biar orang-orang bisa memfotokopi dan kualitasnya tetap oke. Nah, Zine itu dari budaya punk ya, dengan konsepnya DIY, do it yourself. Jadi yang dapat Zine punya hak untuk memfotokopi seenak dia mau. Nah, itu yang membuat ISP melakukan apa yang ISP lakukan. Jadi video sablon sesederhana mungkin dengan alat-alat yang murah. Habis itu kita juga nunjukin know-how-nya. Kita nunjukin bagaimana cara untuk ngambil gambar. Kita juga nunjukin bagaimana pakai program apa sih. Habis itu nah hal-hal seperti itu nggak kita rahasiain, tapi kita share. Nah yang terakhir adalah kita sepakat untuk punya visi bersama, yaitu membuat profesi sablon layak untuk dibanggakan. Nah itu itu yang ISP udah bangun. Oke. Nah itu udah terakhir ya. Jadi branding itu memang kalau menurut saya tidak kebetulan, tapi semua harus dikonsep.
kadang-kadang kita lihat membuatnya atau kita membuatnya seperti yang nggak sengaja. Padahal sebaiknya segala sesuatu itu dikonsep dulu, karena apalagi kalau kita ngambil kayak sesuatu yang abu-abu. Jadi jangan sampai sesuatu yang dampaknya ada di luar kendali kita gitu. Contohnya ya kalau saya boleh bilang di sini, saya di Kosambi ya, di pasar Kosambi di Odading Mangoleh. Itu dia tidak sengaja gitu viralnya, dan dia nggak siap, dan hasilnya sekarang dia memperbesar tempatnya, padahal demandnya turun banget gitu. Permintaan dulu bisa 3 jam ngantri untuk dapat Odading Mangoleh, sekarang ya 2 tenda kosong gitu, ya hanya 1 gitu, karena yang lain nggak ada yang ngantri, nggak ada yang ini, tetapi tempat sudah diperbesar, SDM udah diperbanyak, habis itu kalau nggak salah juga ada kurang tahu ambil cicilan atau apa gitu. Nah jadi kita sebaiknya memang membuat konsep branding kita mau ke arah mana gitu, karena branding itu yang akan diingat dan ditagih sama orang ya. Jadi maksudnya ditagih adalah kalau kita bilang kita adalah paling cepat, ya itu bakal ditagih gitu. Apakah benar kita paling cepat atau hanya mengklaim gitu. Kurang lebih kalau dari parental, tapi mungkin dari ISP juga yang sempat kita bangun, kurang lebih seperti itu Mang Geri. Oke, luar biasa Om Pei. Wah, jadi menurut saya sih, saya ingat kata-kata Om Pei gitu, bahwa kalau keren itu dibuat gitu. Jadi bukan disengaja. Nah ini yang tadi kan ya kita bisa lihat banget lah. Jadi harus ada perbedaan ya Om Pei. Kalau saya cermati tadi, pertama harus ada perbedaan, kedua ada misi positifnya, ada story-nya. Ya meskipun itu karena kan kalau jualan langsung gitu mah kan sablon lah, rame gitu kan, banyak, harus ada yang bedanya. Jadi nggak jadi disambungkan ya Om Pe ya. Jadi iya biasa gitu. Nah, oke. Iya, disambungin. Oke, teman-teman, kita buka untuk sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Langsung aja nih nyalain mic-nya. Sopo, ini. Abdan ya? Oh, siap. Yang keras, Bang Abdan. Mau tanya dulu. Putus-putus. Sinyalnya kurang bagus ini. Diketik boleh. Dimatiin aja dulu kameranya biar. Kameranya matiin dulu aja, Abdan. Oh iya. Coba. Malah nggak kedengeran. Wah, iya. Diketik aja, coba diketik. Chatting aja di chatting. Diketik. Jangan ketawa kamu, Dede. Kamu datang ketawa lo. Kerbunga Mang Dede. Wes, gila. Tak branding, lihat tuh branding Parenta juga nah. Kena brandingnya Om Pei. Halo Om Pei. Yo. Mana? Oh, belum ada nih Abdan ngetik kayaknya dia. Sama topinya ada kembaran nih. Oke, sambil nunggu Mas Abdan, boleh siapa yang mau bertanya lagi? Mau dong, nanya dong. Boleh. Oke, Om Pei, apa kabar? Sehat ya? Semua yang lain sehat aja ya. Oke. Nah, yang pertama adalah pertanyaannya. Satu aja dulu, jangan pertanyaan. Oke. Waktu Om Pei itu nge-branding dari awal sehingga bisa masuk ke media itu dari mana Om Pei modalnya? Apakah memang mandiri pribadi atau ada sponsorship gitu Om Pei? Pertanyaan yang bagus. Modal, ya pertanyaan bagus. Modalnya memang sendiri,
tapi modalnya dialokasiin itu untuk bikin majalah. Kalau seingat saya dulu habis 1,5 juta untuk bikin, itu tahun 2007 lah, 2007-an. Nah, karena emang saya juga orang cetakan, jadi alhamdulillah waktu itu saya bisa dapat berapa ya, satu rim gitu, satu rim 3 halaman, 3 halaman A3. Masih ingat banget. Jadi apa namanya, memang ada dana yang kita alokasiin, tapi kalau saya ngambilnya dari alokasi dana iklan. Kan kalau kita punya produk, kita harus, ya sebaiknya ya, kalau zaman dulu mah sebaiknya punya anggaran buat iklan atau buat promosi gitu kan. Nah, alokasi dana yang saya buat itu, sebelumnya saya sempat bikin iklan di majalah Sweat. Zaman dulu kalau anak-anak clothing tahu lah. Nah, itu saya habis 3 juta. Dapat 2 halaman A6. Nah, menurut saya dengan 3 juta 2 halaman A6, kalau saya bikin desain sendiri, saya bikin majalah sendiri, ya bisa lebih hemat atau bisa lebih banyak jadinya. Kurang lebih segitu lah, Den. Itu waktu lagi promosiin desain itu yang diangkat brandnya Ompe sendiri atau emang isu sosial itu Ompe? Isu sosial. Oh. Tapi ada katalog. Jadi saya tidak pernah bikin iklan, contohnya beli baju saya atau branding. Jadi brandingnya itu adalah cerita tentang keadaan bareng siang, cerita tentang apa, dan semua foto anak-anak yang lagi, contohnya lagi ngamen nih, dia pakai baju parental. Ya, dan kita ada katalognya juga gitu di belakang. Nah, desain itu hitam putih, tapi pas katalog saya bikin bagus, jadi saya meka berwarna gitu. Oke, ini Abdan udah Thank you very much. udah mengetik nih Ompay. Parental Siap. advisory produknya pakaian anak atau apa aja Ompay. Sama ketika kita membuat sebuah bisnis, baiknya melihat permasalahan yang ada atau bisa langsung menciptakan produk. Ini PR-nya, kerjaan rumahnya itu sebenarnya membuat produk yang kita mau bikin itu punya cerita, punya nilai sosial, punya tujuan visi misi sosial. Contohnya Indonesian Screen Printer bisa aja sekarang punya visi sosial untuk menuntaskan pengangguran anak jalanan. Tapi kan enggak, karena apa? Karena terlalu jauh nantinya. Ya, yang paling dekat aja dulu, gitu. Kalau saya bikin baju anak-anak, terus saya ngeliat ada masalah sosial tentang anak-anak di Barnangsian. Ya alhamdulillah bisa saya kaitin secara langsung. Nah, jadi memang yang saya dikasih tahu oleh Elin Chiu, dia seorang social entrepreneur di Singapura. Jadi saya sempat ceritain tentang kegiatan saya, terus saya bilang, saya sempat curhat, orang di Indonesia nggak banyak yang peduli produk yang punya nilai sosialnya gitu. Yang penting murah, saya bilang gitu. Nah, jadi social work atau itu sosial, saya bilang itu di Indonesia nggak tahu berjalan gitu. Terus kata dia, behind social business, di belakang social business is a business. Ada bisnis. Jadi yang paling pertama adalah si produknya dulu, si bisnisnya dulu. Produknya juga harus menghasilkan profit yang bagus gitu, karena dia tumpuannya kan ada dua, bukan tumpuannya ada dua. Dia udah pertama profit buat owner. Nah, yang kedua ada misi sosial. Jadi anggarannya double gitu. Ya, nggak bisa murah-murah banget gitu. Karena apa? Karena kita ngejar sebuah misi sosial yang jelas. Nah, jadi itu berbarengan ya, membuat sebuah bisnis baiknya melihat permasalahan yang ada atau bisa langsung produk dulu, habis itu kita coba lihat produk ini kira-kira pantasnya untuk menyelesaikan masalah apa.
Kayak contohnya plastik yang dari singkong. Ya, plastik dari singkong apa namanya yang recyclable, ya dia paling dekat untuk penuntasan masalah sampah kan. Ya, itu yang jadi nilai jual dari si plastik, daripada sekarang si plastik dari singkong nggak dipromosiin, memang keluar duit lagi untuk ini recyclable loh, ini ya kita kan harus berkoar-koar tuh bahwa ini beda, kita harus ngasih tahu ini bedanya di mana, terus kita harus ngasih tahu ini nggak gampang rusak tapi bisa recycle gitu. Nah, jadi memang ada dana yang keluar untuk apa namanya untuk menginformasikan, tetapi saya yakin sih insya Allah worth it sih, karena selama kita punya alokasi dana buat iklan, insya Allah bisa kita kerjain gitu. Ya. Kalau kata apa Subiakto yang pakar branding sih, branding walking after marketing gitu. Ya, ya benar, benar banget. Oh, sebentar, sama satu lagi ya, parental advisory produknya pakaian anak atau apa saja Om Pei. Nah, ini di belakang juga masih parental advisory baby clothing. Sebenarnya harusnya saya ganti, ini misleading maksudnya bisa membuat orang jadi salah pikiran. Kita sekarang parental advisory t-shirt company, jadi kita membuat segala sesuatu yang dari bahan kaos ya, baik itu seragam orang dewasa, baju tunik, ataupun apa namanya baju bayi, baju kodok Ya. gitu Kang. Ya kalau dilihat juga Om P ini apa sengaja bikin tulisan di belakang itu biar kebaca kan. Ini branding juga nih. Setiap kemana-mana pakai topi itu terus. Nah ini bagian dari branding, bener nggak Om P? Iya benar. Makanya nih bikin topi boleh ke saya ya. Iklan. Nanti pas ke Bang Gary mesennya yang tulisan parental. Nah, benar, boleh. Oke, ada lagi yang silakan pertanyaan. Ayo Om Irfan, jangan mesem-mesem terus. Ini yang selain anak sablon nih, coba Om Irfan. Ada pertanyaan? Boleh. Silakan Om Andri. Tadi sempat di Kurang keras. Ya. Halo. Menggema kayak di WC. sempat kedengeran beberapa kali sama saya antara clothing dengan isi company ya, company. Iya. Nah, bedanya apa gitu? Bedanya apa antara clothing dengan business company? Kalau memang ada bedanya, itu batasan bedanya di mana gitu perbatasan? Saya bukan clothing, tapi saya baby clothing. Babynya itu yang menyesatkan. Halo? Ya, lanjut Om Pe. Jelasin. Ya, saya ini pertanyaannya umum aja, nggak tertuju ke parental, maksudnya itu perbedaan antara clothing dengan business company itu apa? Ada perbedaan, kalau ada perbatasan, misal nih, kalau selama aturan yang masih 120 itu clothing, misalnya. Aku bisa begini, kalau cuma sekedar mesin jahit ada 5 itu clothing, kalau mesin jahit ada 1000 itu udah company. Maksud saya pertanyaannya begitu, beda antara clothing dengan business company itu apa? Oke. Ini yang pendapat saya ya, jadi apa namanya, nggak tahu benar atau enggak ya, tapi kalau pendapat saya yang saya ngerti dari katanya, dari arti kata clothing itu mungkin termasuk kayak jaket, termasuk juga kayak celana, kemeja. Nah, sedangkan kalau saya mengklaim sebagai t-shirt company, atau saya ya kalau mengenai saya ya, itu karena kaos. Nah, apakah dia company, clothing company atau t-shirt company? Kapan disebut company? Menurut saya kalau dia sebuah perusahaan, mau baik itu kecil atau gede, dia udah menjadi sebuah company. Gitu. Jadi bukan dilihat dari skalanya. Gitu. Kayak waktu di Malaysia, saya kan bikin perusahaan di sana. Mau kecil mau enggak, mau gede, saya mereka sangat strict dengan
kayak kayak nomor NPWP lah. Ya jadi kita nggak boleh punya bisnis, nggak bisa, bukan bahkan nggak boleh, kita nggak bisa punya bisnis yang tidak ada nomor pajaknya. Nah, mau itu dia hanya ada satu orang pekerja dan itu orangnya yang punyanya lagi gitu, ya itu disebut ya company gitu, sendirian berhad atau enterprise, EP atau PT. Nah, jadi kembali lagi company atau clothing jenis produknya, company adalah perusahaannya gitu kan. Kalau pendapat saya itu kurang lebih. Ya, tapi itu ini juga sih bagian dari branding menurut saya. Saya juga kadang-kadang ngomong kan, walaupun perusahaan masih kecil gitu dah, rumahan, nanti kira reka mana ya nak. Oh, mau ke kantor enggak ya. Kantor gitu kan, padahal mah tempat sablon, tapi itu teh wis kantor gitu. Kalau t-shirt company wis gaya, jadi gaya gitu udah company gitu kan, padahal di rumah gitu. Tapi itu teh apa ngaruh juga sih ke yang denger sama ke kitanya juga, wis ngantor gitu kan. Padahal rumahan. Ya. Pertanyaan saya itu tadi, saya ingin memposisikan diri. Iya, Pertanyaan saya tadi itu, betul. saya ingin memposisikan diri. Apakah posisi saya ini di clothing atau posisi saya ini di company? Tapi sudah terjawab tadi sama Kang Pei, sama Om Pei, gitu sudah terjawab. Kalau saya simpulkan bahwa ketika kita belum punya surat izin, yang mungkin menurut saya clothing. Tapi ketika sudah mempunyai surat izin, ketika sudah taat pajak, nah itu sudah company. Itu kesimpulan dari saya mendengar jawaban dari OP. Oh, ya tapi nggak apa-apa sih. Kalau saya nggak ada izin juga company, biarin nggak akan di ini. Saya pernah dulu kan masih pas 59 kan bilang Mas Wiwit, Ger janjian di pabrik ya. Wes, oke. Setelah pulang dari sana ketika ada yang nanya, di mana di pabrik. Wah, padahal rumah sendiri gitu pabrik. Bilang pabrik. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Emang Mas Agus Wahyudi, monggo. ya aslinya bukan ke pertanyaan sih, cuman sekitar sharing atau Boleh. pendapat. Ya, mungkin ya teman-teman juga mengalami ada yang pengen membuat branding itu seperti apa. Lah, ini sekilas karena ya mungkin ada yang dari Jawa Timur juga. Saya dari Probolinggo, memang asalnya bukan dari Probolinggo, dan produk saya itu di sini ingin mengangkat, aslinya mau lebih ke kaos oleh-oleh sih gitu loh. Oke. Ya kayak kalau dulu zamannya itu I love apalah. Saya ingin mengangkat lah, tadi juga disinggung, diusahakan kepada sosialnya yang diangkat lah. Untuk branding saya itu yang diangkat itu Josonjo itu istilahnya kalau daerah Probolinggo itu kayak bertamu gitu loh, bertamu, istilah seperti ini itu diangkat pas hari raya gitu loh. Makanya produk saya dinamakan Josonjo. Hal yang unik sih bagi saya karena saya juga pendatang di Probolinggo. Nah, habis itu lah yang saya hal yang seperti itu, hal yang menarik ya, apakah semenarik mungkin untuk mengangkat, anggapannya ini sosial ya juga, karena bertamu ya juga bagian dari sosial gitu. Bagusnya ini seperti apa sih Mang untuk mengangkat branding dalam sosial itu sendiri gitu. Kalau Indonesia Screen Printer kan lingkupnya sudah terlalu luas gitu. Mungkin ada yang sebagian ingin mengangkat seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Siap. Silakan Om Pei. Oke, bagaimana kalau pertanyaannya ini ya, bagaimana menjadi sosial ya, atau
justru udah ada tadi apa namanya kegiatan sosialnya? Saya agak bingung. Ya, maksudnya saya mengangkat branding itu ya di dalam sosial gitu, mendahului sosialnya. Kayak Joseonjo itu kan, Joseonjo istilahnya bertamu kan juga bagian dari sosial. Baik enggak untuk mengangkat sebuah branding yang anggapannya Joseonjo itu bertamu, diangkat brandingnya dijadikan pusat oleh-oleh, kaos oleh-oleh gitu loh. Di daerah setempat. Ya, oke. Gini, apa namanya, Kang? Mas. Mas ya. Apa namanya? Kalau sosial yang saya pahami ya, itu utamanya menuntaskan sebuah masalah. Jadi masalah apa? Masalah sosial. Jadi bukan sosial sekedar sosial istilah kita contohnya sosialisasi dan lain-lain, tetapi emang fokusnya ke masalah sosial. Jadi ada masalah yang kita coba untuk yang kita identifikasikan dan kita coba untuk atasi. Nah, kalau tadi yang masalah bertamu, saya nggak ngelihat ada masalah gitu. Apa namanya? Itu mungkin bisa jadi topik tentang bertamu. Tapi sebagai kegiatan sosial, kegiatan yang menuntaskan sebuah masalah sosial, saya belum benar-benar melihat masalah apa yang ingin dituntaskan gitu. Nah, tapi kalau sebagai topik, ini kan ada dilema juga bahwa Mas Agus itu kan pendatang. Nah, terus bikin produk tentang bertamu, ya kan? Nah, itu untuk apa namanya? Terus mengangkat mungkin kebudayaan lokal mungkin ya, kalau di produk mungkin apa namanya? Ya, itu bisa jadi ide bisnis gitu. Tetapi untuk menjadi sebuah social business memang harus ada masalah konkret yang mau diatasi. Apakah mungkin awareness orang terhadap budayanya sendiri, atau rasa bangga orang terhadap kebijakan lokal, kearifan lokal gitu. Contoh yang bisa saya tunjuk adalah dari klien saya itu Mahanagari. Jadi Mahanagari itu produk yang mengangkat budaya Indonesia menjadi sebuah pop art. Jadi Gatot Kaca dibikin gayanya gaya anime. Habis itu ada Bima diangkat menjadi Transformer. Jadi mereka mengkolaborasikan antara budaya ikon-ikon Indonesia menjadi lebih modern. Nah, kekinian. Salah satu tujuannya adalah untuk orang, dan ada ceritanya, mereka di kaos itu ada ceritanya gitu. Mereka ceritain tentang apa dan siapa yang membuat desainnya. Jadi saya pikir konsep bertamu itu lucu, untuk lucu dalam arti positif ya. Bagus gitu untuk mengangkat tentang maaf tadi daerah mana ya? Probolinggo ya? Probolinggo, dan nama itu meleset sedikit ke daerah Lumajang sama Pasuruan. Itu sudah nggak ada istilah Joseonjo, itu namanya cuman ada di Probolinggo gitu mah. Oke. Dan rencana produknya, desainnya kalau boleh tahu seperti apa ya? Dia lebih kata-kata atau gambar atau gimana? Nah, untuk masalah desain masih, karena memang pemula ini cari sharing gitu, masih riset gitulah. Cocoknya itu seperti apa ya, pengennya seperti gambar masuk, itu nama seperti itu masuk, gitu masih cari ilmu pengetahuan dulu sebelum memasuki hal itu gitu. Iya. Tapi kalau dari brandingnya sendiri udah ada bayangan ya? Insya Allah sudah. Ya itu jadi itu yang dimatengin, karena itu juga bisa menjadi
benang merah yang kita sampaikan ke desainer. Kalau kita sendiri hanya bilang ya kira-kira yang lagi laku lah, aduh susah ya. Kalau desainer 100% tahu mana yang pasti laku gitu, mungkin mereka jadi ya clothing owner gitu kan. Gitu. Jadi memang Mas Agus ya perlu branding untuk komunikasinya gitu, baik itu ke calon investor atau ke konsumen ataupun ke internal gitu, kayak ke orang-orang desain. Iya. Gitu Mas. Nah, ada contoh lain mungkin Mas Agus barangkali jadi masukan. Ada teman saya, dia brand namanya Damakara. Damakara itu brand cewek. Cewek. Nah, dia punya sosial bisnisnya. Dia tuh kerjasama sama yayasan apa sih yayasan autis ya, autis. Dia si anak-anak autis itu bikin pola gitu, pola gambar. Nah gambarnya itu dia jadiin ke pola bajunya, pola kain. Nah itu nanti diangkatnya itu gitu, dia ngangkat autisnya itu, storynya di situ. Nah dia sampai dari situ artis-artis itu malah nggak mau dibayar endorse gitu, malah dia beli gitu, karena yang diangkat itu bukan si produknya gitu, tapi storynya juga diangkat gitu. Terus dia juga lokal gitu, yang pembuat itunya tuh lokal, dia sampai ke kampung-kampung, ke Solo gitu, jadi ngangkat batik Indonesia. Nah kayak gitu sih yang diangkat gitu. Itu contoh ya, bisa nggak berhubungan nggak sama produk gitu, nanti tapi digabungin. Nah, dan udah dapat penghargaan ya. Nah benar, ya. Om Ger, boleh nambahin? Boleh, silakan Om Iboy. Buat Mas Agus, saya tempo hari pernah nge-share beberapa ebook di sini, di grup ini. Itu kalau saya lihat masalah Mas Agus itu ada di 7 elemen story branding. Ini Mas Agus bisa nanti tinggal download aja di grup ini, di grup apa? Mana sih teh ngaran teh? Grup ngopi. RSI. Grup ruang sedekah ilmu. Itu kapan yang ngirim, Mang? Nanti aku kirim lagi. Oke, makasih. Ada di sana semua keterangan-keterangan kayaknya cocok deh buat dibaca sama Mas Agus ya. Ya gitu aja. Oke, makasih. Ih, atuh saya belum baca, kamu terangin dong Om Iboy. Sekilas aja dong, sekilas dong. Jadi kan di buku itu dijelasin tuh kalau produk kita bisa ngasih solusi gitu. Kayak tadi isu sosial, solusinya apa. Terus yang saya lihat kan di Ompe itu sociopreneur ya, bisnis sosial. Sementara mungkin Mas Agus bukan bisnis sosial, bukan sociopreneur, itu murni bisnis. Jadi memang berbeda bahasan dengan yang Om Pai tadi ceritakan. Seperti itu. Jadi kalau murni bisnis, ya murni bisnis. Tapi isu sosialnya bukan menjadi problem solution, tapi menjadi gimmick lah gitu istilahnya. Jadi jadikan gimmick isu sosial untuk di bisnisnya. Gitu. Berbeda dengan sociopreneur. Kalau sociopreneur memang harus menyelesaikan masalah. Yayasan itu kan yang saya tahu harus menyelesaikan bidangnya itu edukasi, sosial dan kemasyarakatan. Nah, di produk tadi isu mana yang akan diangkat itu jadikan gimmick, jadikan materi si internal problem, external problemnya harus seperti apa. Itu ada deh di buku itu, dibaca aja Mas, lengkap kok semuanya. Siap, nanti Om Iboy next konser tentang 7 elemen itu ya. Setuju ya. Oh, tahan dulu Om Iboy lah. Silakan, ada pertanyaan lain.
Sok. Saya setuju dengan Om Iboy tadi ya. Mungkin yang dibahas sama Om Pei ini memang branding, tapi bukan branding secara umum. Kalau yang